Kapten Arab Saudi absen. Apa yang sebenarnya terjadi setelah Maarten Paes membuat kejutan di laga tersebut? Kejutan besar terjadi setelah Maarten Paes berhasil mempermalukan kapten timnas Arab Saudi. Kini kabar terbaru datang dengan pengumuman absennya sang kapten dalam laga penting melawan Indonesia di SUGBK. Apa penyebabnya dan bagaimana pengaruhnya bagi tim Saudi? PSSI dikabarkan sedang menyiapkan. Arya Sinulinga beri kode besar. Kevin Dix bakal debut di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Arya Sinulinga memberikan isyarat kuat bahwa Kevin Dix mungkin akan segera debut bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang. Apakah ini berarti Dix akan tampil di pertandingan bergengsi tersebut? Simak informasi terbaru tentang kemungkinan debut pemain naturalisasi ini. Dipilih Sintayong perkuat Timnas Indonesia lawan Jepang, Pratama Arhan ternyata punya ritual spiritual sebelum bertanding. Jelang pertandingan melawan Jepang, Pratama Arhan mendapat kepercayaan besar dari Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ternyata, sebelum bertanding, Arhan memiliki ritual spiritual khusus yang menjadi bagian dari persiapannya. Apa makna di balik ritual tersebut dan bagaimana itu membantunya di lapangan? Absen lawan Jepang, Mads Hilgers dicoret dari Timnas Indonesia. Ini penjelasan mengejutkan dari rekan Sintayong. Setelah absen dalam laga melawan Jepang, banyak yang bertanya-tanya apakah Mads Hilgers akan dicoret dari Timnas Indonesia. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Rekan Sintayong mengungkapkan alasan di balik keputusan ini dan mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Kevin Dix bisa saja tampil lawan Jepang. PSSI masih berjuang mati-matian ini langkah-langkah yang sedang dilakukan. PSSI tak mau menyerah begitu saja dalam usaha memanggil Kevin Dix ke Timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang. Apa yang sedang dilakukan untuk memastikan pemain ini bisa turun ke lapangan? Temukan langkah-langkah konkret yang sedang ditempuh oleh PSSI. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kapten Arab Saudi absen. Apa yang sebenarnya terjadi setelah Maarten Paes membuat kejutan di laga tersebut? Kejutan besar terjadi setelah Maarten Paes berhasil mempermalukan kapten Timnas Arab Saudi. Kini kabar terbaru datang dengan pengumuman absennya sang kapten dalam laga penting melawan Indonesia di SUGBK. Apa penyebabnya dan bagaimana pengaruhnya bagi tim Saudi? Penyerang Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, mengalami cedera serius. Salem tampil saat membela timnya yakni Al-Hilal melawan Al-Ittifaq dalam lanjutan Liga Arab Saudi (Saudi Pro League) Jumat (8/11). Kapten Al-Hilal tersebut mendapatkan cedera parah setelah dilanggar keras pemain lawan pada menit ke-78. Dia harus keluar menggunakan tandu dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Al-Hilal sendiri menang dengan skor 3-1 di laga tersebut. Tentunya ini jadi pukulan berat karena Salem masuk dalam 27 pemain yang akan bertugas di Timnas Arab Saudi. Terbaru, media Arab Sab melaporkan Hervé Renard dilaporkan langsung melakukan perombakan di dalam tim. Nama Salem dan Abdullah Al-Maliki dicoret karena cedera jelang melawan Timnas Indonesia dan Australia. Mohamed Al-Kahtani masuk untuk menggantikan dua pemain tersebut dan diprediksi masih ada pemain lain yang akan dipanggil. Mereka akan segera melakukan pemusatan latihan jelang jeda FIFA Matchday.
Hervé Renard, pelatih kepala tim sepak bola Saudi pertama, mengeluarkan duo Salam Al-Dawsari dan Abdullah Al-Maliki dari daftar hijau setelah cedera yang mereka alami setelah partisipasi terakhir mereka di Liga. Sementara pelatih memasukkan pemain Mohamed Al-Qahtani ke dalam daftar hijau sebagai persiapan untuk pertandingan melawan Australia dan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Sab. Nama Salam Al-Dawsari sebenarnya cukup akrab dengan supporter Timnas Indonesia. Momen tersebut terjadi saat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 6 Oktober lalu. Saat itu pertandingan berada pada skor 1-1 dan Green Falcons mendapatkan penalti pada menit ke-79. Penalti Salam sukses ditepis oleh kiper Maarten Paes di laga tersebut dan Indonesia sukses mengunci 1 poin. Melawan Green Falcons, pasukan Shin Tae-yong dalam misi untuk membawa 3 poin demi mengamankan posisi di klasemen. Hasil imbang di kandang Arab Saudi membuat semua pemain termotivasi untuk mendapatkan hasil maksimal. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like Arya Sinulinga beri kode besar. Kevin Dix bakal debut di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Arya Sinulinga memberikan isyarat kuat bahwa Kevin Dix mungkin akan segera debut bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang. Apakah ini berarti Dix akan tampil di pertandingan bergengsi tersebut? Simak informasi terbaru tentang kemungkinan debut pemain naturalisasi ini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, Kevin Dix bisa debut lebih cepat. Para penggemar Timnas Indonesia patut berbahagia. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, yang baru saja dinaturalisasi, berpotensi memperkuat skuad Garuda lebih cepat dari yang diperkirakan. Meskipun banyak yang menduga Kevin akan debut pada laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024, ternyata ada kabar menggembirakan yang muncul. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Kevin Dix bisa saja tampil lebih awal, yaitu pada pertandingan Indonesia melawan Jepang pada 15 November 2024. Kevin yang kini berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) setelah resmi mengucapkan sumpah kewarganegaraan di Copenhagen, Denmark pada 8 November 2024 telah menunjukkan komitmennya untuk membela Indonesia. Dalam prosesi tersebut, Kevin bersama 2 pemain keturunan lainnya, Noah Leatomu dan Estela Lopati, juga menjalani tahapan yang sama. Langkah cepat ini tidak terlepas dari dukungan penuh Presiden RI Prabowo Subianto serta upaya keras semua pihak yang bekerja tanpa kenal lelah. Kini dengan proses naturalisasi yang hampir rampung, Kevin berpeluang besar untuk tampil dalam laga penting Timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Laga ini akan menjadi bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan bisa menjadi panggung debut yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Arya Sinulinga juga memastikan bahwa semua pihak sedang berupaya agar proses administrasi Kevin selesai tepat waktu, sehingga dia bisa segera mengenakan seragam Timnas Indonesia. Tidak hanya melawan Jepang, Kevin juga berpotensi tampil pada laga melawan Arab Saudi yang akan digelar pada 19 November 2024. Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi Timnas Indonesia yang semakin menguat dengan hadirnya pemain-pemain baru yang berkualitas. Para penggemar sepak bola Indonesia patut menyambut dengan antusiasme karena hadirnya Kevin Dix dapat memberikan tambahan kekuatan yang sangat berarti bagi Timnas Indonesia di laga-laga penting mendatang.
Semua mata kini tertuju pada Kevin dan kita berharap tidak ada halangan sehingga dia bisa segera memberikan kontribusi besar untuk Garuda. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Dipilih Sintayong perkuat timnas Indonesia lawan Jepang, Pratama Arhan ternyata punya ritual spiritual sebelum bertanding. Jelang pertandingan melawan Jepang, Pratama Arhan mendapat kepercayaan besar dari Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Ternyata, sebelum bertanding, Arhan memiliki ritual spiritual khusus yang menjadi bagian dari persiapannya. Apa makna di balik ritual tersebut dan bagaimana itu membantunya di lapangan? Pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan kembali mendapat kepercayaan oleh pelatih Sintayong menjelang lawan timnas Jepang. Ini menandakan keberhasilan selalu menghadirkan sisi spiritual. Pratama Arhan tidak pernah melupakan spiritual dalam dirinya, terutama saat dipilih Sintayong masuk skuad timnas Indonesia sebelum menghadapi pemain Jepang. Pratama Arhan masuk dalam daftar 1 dari 27 pemain timnas Indonesia. Pelatih Sintayong kemungkinan bisa memasangnya saat Garuda berhadapan dengan Jepang. Pratama Arhan mengisi posisi pemain belakang atau benteng pertahanan Garuda. Selain Pratama Arhan, ada 11 nama lain mengisi pemain belakang seperti Jay Itzes, Jordi Amat, Mas Hilgers, Rizky Ridho, dan sebagainya. Nama Arhan selalu masuk terutama sejak Garuda berkutat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. STY sapaan akrabnya memasukkan Arhan pada menit ke-80 saat Garuda kontra Australia di SUGBK. Pertandingan ini menjadi pertemuan kedua pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arhan masih memberikan kontribusi terbaiknya kala melawan Australia. Padahal kondisi saat itu harus menghadapi prahara rumah tangganya bersama sang istri, Azizah Salsa. Umpan manja Arhan sempat membuat Witan Sulaiman mendapat bola. Sayangnya tidak membuahkan hasil gol di kotak penalti Socheroos. Namun lemparan mautnya dari tepi lapangan masih memanjakan gelandang Almersity Tom Haye untuk mencetak gol. Meski Garuda harus mengalami kekalahan atas Cina. Perihal lawan Samurai Biru, Pratama Arhan yang pernah bermain di J2 League mendapat sorotan dari media asal Jepang, Nikkan Sports baru-baru ini. Kiprahnya pernah membela Tokyo Verdy pada J2 League sejak 2022 hingga 2023. Catatan itu menjadikan Nikkan Sports menyorotinya bisa dianggap membocorkan kelemahan pemain Jepang. Kesuksesannya tanda membesut sebagai pemain langganan timnas Indonesia. Ini tidak luput selalu mengisi spiritual yang telah tertanam dalam dirinya. Alasan ini pernah diungkap oleh sang ibu Surati sejak Arhan membela Garuda baik dari usia muda hingga senior. Sisi spiritual ini mengandung permintaan Arhan agar diberikan doa oleh Surati dan kerabat lain. Dikutip dari Radio El Sinta, Sabtu, Surati mengakui bahwa Arhan memiliki kebiasaan sebelum pertandingan. Suami Azizah Salsa itu kerap meminta doa dan restu kepada orang tuanya. Arhan meminta agar sang ibu, keluarga, dan kerabat di kampung turut mendoakan agar pertandingannya lancar dan Garuda menorehkan kemenangan. Sebagai orang tua tentu bangga kepada anak-anaknya, selalu mendoakan yang terbaik agar menjadi anak yang berguna, ujar Surati. Permintaan itu melalui saluran video call sebelum pertandingan. Surati turut bangga anaknya berjuang demi timnas Indonesia dapat jatah tiket bermain di Piala Dunia 2026. Selain doa, Arhan mendapat cipratan amalan yang kerap dilakukan oleh ibunya.
Surati sampai mengisi puasa sunnah saat anaknya ingin bertanding demi Garuda. Ibu selalu berpuasa Senin Kamis, alhamdulillah lolos, semoga kedepannya lebih baik lagi, tanda Surati. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that. Absen lawan Jepang, Maes Hilgers dicoret dari timnas Indonesia. Ini penjelasan mengejutkan dari rekan Shin Tae-yong. Setelah absen dalam laga melawan Jepang, banyak yang bertanya-tanya apakah Maes Hilgers akan dicoret dari timnas Indonesia. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Rekan Shin Tae-yong mengungkapkan alasan dibalik keputusan ini dan mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Kabar kurang baik datang dari skuad timnas Indonesia jelang bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, salah satu pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers, dipastikan tidak bisa bermain melawan Jepang. Hal itu dikarenakan Maes Hilgers mengalami cedera saat membela klub asal Belanda, FC Twente. Maes Hilgers pun juga sudah absen dalam pertandingan FC Twente di Liga Belanda 2024/2025. Belum diketahui cedera apa yang menimpa Maes Hilgers. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah memastikan bahwa Maes Hilgers absen lawan Jepang. Maes Hilgers tidak bisa bermain melawan Jepang karena cedera, kata Erick Thohir kepada awak media. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih optimis cedera Maes Hilgers sembuh lebih cepat. Keyakinan itu karena tim-tim di Eropa mempunyai prosedur khusus agar pemainnya bisa segera pulih. Meski begitu, Shin Tae-yong tidak bisa menjamin apakah Maes Hilgers bisa pulih lebih cepat saat bersama timnas Indonesia. Apalagi duel melawan Jepang akan tersaji dalam waktu dekat. Shin Tae-yong juga belum ambil keputusan terkait update terbaru pemanggilan Maes Hilgers. Maes Hilgers merupakan atlet yang baik, sehingga proses pemulihannya juga berangsur sangat baik. Itu tergantung pada kondisi waktu pemulihan dalam kurung Maes Hilgers. Tergantung kondisinya nanti, ungkap Shin Tae-yong. Jika benar absen, maka ini akan menjadi sebuah kerugian bagi timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia belum tentu juga bisa diperkuat Kevin Dix yang baru saja dinaturalisasi saat melawan Jepang. Untuk melawan Arab Saudi, Kevin Dix bisa bermain. Sebab pendaftaran pemainnya masih dibuka. Rekan Shin Tae-yong Nova Arianto juga belum bisa berbicara panjang lebar perihal Maes Hilgers. Namun yang pasti para pemain timnas Indonesia diminta berkumpul di Jakarta pada 10 November 2024. Tunggu saja, kata Nova Arianto. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Kevin Dix bisa saja tampil lawan Jepang. PSSI masih berjuang mati-matian ini langkah-langkah yang sedang dilakukan. PSSI tak mau menyerah begitu saja dalam usaha memanggil Kevin Dix ke timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang. Apa yang sedang dilakukan untuk memastikan pemain ini bisa turun ke lapangan? Temukan langkah-langkah konkret yang sedang ditempuh oleh PSSI. Marcelino Ferdinand memberikan kabar baik di Liga Inggris sebelum memperkuat timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand kembali mendapat kepercayaan pelatih Des Buckingham untuk masuk skuad Oxford United di kasta kedua Liga Inggris dalam kurung Championship saat melawan Watford.
Ex-pemain Persebaya itu ada di daftar pemain cadangan Oxford United saat bertandang ke markas Watford di Vicarage Road, Sabtu (9 November 2024). Sayangnya, Marcelino Ferdinand belum mendapatkan kesempatan debut. Oxford United kalah dari Watford dengan skor 1-0. Gol Watford dicetak oleh Fakoun Issoufbayo pada menit ke-54. Ini adalah kali kedua Marcelino masuk skuad di Championship. Sebelumnya, ia masuk skuad Oxford United saat menang atas Hull City dengan skor 1-0 pada 6 November 2024. Sementara itu, Marcelino masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal melawan Jepang di Stadion Utara Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat (15 November 2024). Setelah itu, Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November 2024. Timnas Indonesia membutuhkan poin untuk mendongkrak posisi di klasemen. Tim Garuda berada di posisi kelima dengan 3 poin. Mereka selisih 2 poin dari peringkat kedua hingga ketiga Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Sementara Jepang ada di posisi pertama dengan 10 poin. Cina berpotensi melewati timnas Indonesia karena memiliki 3 poin di posisi terakhir.